Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikrisan dengan NPM 2453045002. Saya berasal dari Universitas Lampung dengan prodi Pendidikan Musik. Di sini saya akan menjawab UTS Landasan Pendidikan yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Rian Hidayatullah, Magister Pendidikan. Nah, kita akan ke soal yang pertama. Jelaskan apa yang dimaksud dengan teori behavioristik, lalu berikan contohnya dalam pembelajaran musik di sekolah. Nah, teori belajar behavioristik sendiri adalah teori belajar yang berfokus pada perubahan perilaku sebagai akibat adanya hasil interaksi stimulus dan respon. Stimulus sendiri adalah usaha dari siswa itu sendiri atau usaha dari guru, sedangkan respon adalah hasil dari stimulus yang diberikan. Nah, misal di dalam kelas ada siswa yang tidak dapat memainkan chord dasar. Kita sudah memberikan stimulus dan responnya dia tetap tidak bisa memainkan chord-chord dasar itu. Dalam artian siswa itu tidak belajar. Adapun sebaliknya, jikalau ada siswa yang bisa memainkan chord-chord itu, tandanya dia belajar. Jelaskan yang dimaksud dengan teori konstruktivistik, lalu berikan contohnya dalam pembelajaran musik di sekolah. Nah, teori belajar konstruktivistik adalah teori belajar yang memandang bahwa pengetahuan dibangun melalui pengalaman dan interaksi dalam pembelajaran musik. Teori ini diterapkan dengan mendorong siswa untuk mengekspresikan makna melalui komposisi musik. Nah, penjelasannya konstruktivisme merupakan aliran filsafat pendidikan yang menekan bahwa manusia belajar melalui pengalaman. Nah, dalam pembelajaran konstruktivistik, siswa wajib berperan aktif dalam membangun pengetahuan dirinya sendiri. Nah, maksud dari berperan aktif ini aktif dalam menjawab, bertanya, dan berpikir. Nah, dalam pembelajaran musik, siswa dapat menggunakan pengetahuan dan keterampilan seperti ritme, pengenalan nada, melodi, dan harmoni seperti di solfeg. Contoh penerapan dalam pembelajaran musik itu mendorong siswa untuk mengekspresikan diri, makna melalui komposisi musik, membimbing siswa untuk mengkonstruksi informasi baru melalui kegiatan eksplorasi, lalu mengembangkan kegiatan inquiry di semua topik pembelajaran. Nah, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Jelaskan yang dimaksud dengan teori kognitivistik, lalu berikan contohnya dalam pembelajaran musik di sekolah. Teori belajar kognitivistik adalah teori belajar yang menekankan pada proses belajar, bukan hasil belajarnya. Dalam pembelajaran musik, teori kognitivistik dapat diterapkan dengan melibatkan proses resepsi dan pemahaman. Nah, teori kognitivistik ini berlandasan pada pemikiran bahwa belajar adalah proses mengubah persepsi atau pemahaman. Dalam pembelajaran musik, teori kognitivistik dapat diterapkan dengan melibatkan proses persepsi dan pemahaman dalam mendengarkan, memainkan, menganalisis, mengimprovisasi, dan mengubah musik. Nah, dalam pembelajaran musik, teori kognitivistik dapat diterapkan dengan melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia. Dalam pembelajaran musik juga, teori kognitivistik ini lagi dapat diterapkan dengan melibatkan interaksi aktif dengan lingkungannya. Nah, contoh penerapan pembelajaran teori kognitivistik dalam pembelajaran musik itu mendorong siswa untuk berdiskusi terhadap materi yang telah disampaikan, meminta siswa untuk memberikan ide atau pendapat yang mereka miliki, memberi ruang bagi siswa untuk saling bicara serta diskusi dengan teman-temannya, serta memberikan waktu bagi siswa untuk bertanya, ya sesi tanya jawab. Lanjut ke soal nomor 4. Apa itu deep learning? Pembelajaran mendalam. Jelaskan, lalu berikan contoh yang konkret di dalam praktik pembelajaran di kelas.
Nah, konsep deep learning dalam pembelajaran, makna integral dari deep learning sendiri adalah pembelajaran yang mendalam. Jika istilah tersebut diadopsi ke dalam dunia pendidikan dan pembelajaran, maka ia akan berarti pendekatan atau metode pembelajaran yang menekankan pemahaman terhadap materi pembelajaran dengan berlandaskan pada peniatan proses berpikir kritis. Nah, apa sih berpikir kritis? Istilah berpikir kritis itu populer pada abad ke-20 oleh filsuf Amerika John Dewey. Ya, istilah tersebut dengan berpikir reflektif atau reflective thinking yang menekankan pada pentingnya pemikiran aktif dan kritis dalam mempertimbangkan keyakinan yang pengetahuan yang ada. Ia berargumen bahwa berpikir kritis merupakan bagian integral dari pendidikan yang bertujuan untuk menyiapkan individu menghadapi tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berpikir kritis terdiri dari beberapa komponen kunci saling terkait antara lain analisis, evaluasi, interpretasi, sintesis, dan refleksi. Nah, analisis sendiri itu adalah kemampuan untuk memecah informasi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk memahami struktur dalam hubungan antar bagian sudut tersebut. Nah, evaluasi memiliki nilai kredibilitas sumber informasi dan kekuatan argumen yang diajukan. Nah, interpretasi memahami makna dari informasi atau argumen yang disajikan. Sedangkan sintesis menggabungkan berbagai informasi untuk membentuk pandangan atau argumen baru. Nah, refleksi merenungkan proses berpikir sendiri dan mempertimbangkan bias serta asumsi pribadi. Nah, mengadopsi paradigma konstruktivisme. Deep learning dalam dunia pendidikan menekankan bahwa pengetahuan itu dibangun atau dikonstruk berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Secara epistemologis, konsep ini dikenal dengan konstruktivisme dalam paradigma. Ini peserta didik belajar melalui integrasi pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah miliki, sehingga model-model mental tentang realitas perubahan secara perlahan. Baiklah, soal kelima. Apa perbedaan Kementerian Pendidikan Tinggi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah? Jelaskan dengan rinci yang Anda ketahui. Apa perbedaan Kementerian Pendidikan Tinggi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah? Jelaskan dengan rinci yang Anda ketahui. Nah, di dalam Kementerian Pendidikan Tinggi, dia menyediakan pendidikan tinggi, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi, berkomitmen untuk memperluas akses dan referensiasi pendidikan tinggi, berkomitmen untuk memperkuat pemanfaatan dan penguasaan sains serta teknologi. Nah, di pendidikan tinggi ada jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah. Pendidikan tinggi juga mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, dokter, dan spesialis. Pendidikan tinggi diselenggarakan oleh perguruan tinggi, contohnya Universitas Lampung. Nah, dalam pendidikan dasar dan menengah, Kemendikdasmen menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah, sedangkan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menyelenggarakan pendidikan tinggi. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah, menyelenggarakan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, mengurus guru dan tenaga pendidikan, mengurus pembelajaran dan kemahasiswaan. Apa sih? Kok nggak masuk sih ngomong? Pendidikan dasar dan menengah disingkat menjadi Kemendikdasmen, adalah kementerian yang menyelenggarakan sebusuran pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintah di bidang pendidikan. Kementerian ini berada di bawah dan pertanggungjawaban kepada Presiden Indonesia serta dipimpin oleh seorang Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen, yang saat ini dijabat oleh siapa ya? Indonesia.
Lampung, Abdul Muti. Baiklah, soal ke-6. Kebijakan transformatif learning ada 3 jenis, yaitu peningkatan pendidikan di abad 21, integritas teknologi, dan berusaha memperdayakan peserta didik menghadapi tantangan global. Jelaskan maksud ketiganya dengan rinci dan beserta contoh. Nah, yang pertama di sini ada penguatan keterampilan abad 21. Pendidikan di abad 21 mendapatkan tantangan besar karena harus mempersiapkan peserta didik menghadapi perkembangan global yang selaras dengan kemajuan di bidang teknologi. Selain itu, perkembangan informasi yang sangat pesat dalam mempengaruhi berbagai bidang kehidupan manusia juga menjadi salah satu tantangan di dunia pendidikan. Secara khusus, tantangan yang kompleks dihadapi dunia pendidikan saat ini adalah berbagai berikut. Pertama, akses dan kesetaraan. Hal ini dibuktikan dengan masih banyak daerah mengalami kesenjangan dalam mengakses pendidikan, baik secara geografis maupun sosial. Upaya untuk memastikan setiap anak mendapatkan pendidikan berkualitas tetap menjadi tantangan. Nah, kedua, relevansi kurikulum yang ketinggalan zaman atau tidak relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat saat ini dapat menghambat kesiapan siswa dalam memasuki dunia kerja. Nah, ada yang ketiga ini, keterampilan abad 21 mengajarkan keterampilan kritis, berpikir kritis, kolaborasi, dan kreativitas sangat penting, tetapi seringkali sulit diimplementasikan dalam sistem yang tradisional. Nah, keempat ada kesejahteraan siswa. Masalah kesehatan mental dan kesejahteraan siswa semakin diakui, tetapi dukungan yang memadai sering kali belum tersedia di banyak sekolah. Nah, lalu integritas teknologi. Menggunakan teknologi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Contohnya seperti kita sekarang dalam keadaan Idul Fitri, kita menggunakan Vclass untuk melakukan UTS. Nah, lalu selanjutnya ada memperdayakan peserta didik menghadapi tantangan global. Nah, dalam hal ini kita dapat mendorong peserta didik untuk berpikir kreatif, kolaboratif, dan beradaptasi dengan situasi baru. Lalu mendorong peserta didik untuk memecahkan masalah, mendorong peserta didik untuk memiliki karakter dan baik, dan juga memiliki jiwa kemasyarakatan. Apa yang dimaksud? Nah, soal berikutnya, apa yang dimaksud landasan pendidikan musik? Jelaskan bidang apa saja atau kompetensi apa saja yang mendukung pendidikan musik sebagai sebuah bangunan yang kokoh, dan berikan contohnya. Nah, landasan pendidikan adalah dasar atau fondasi yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan. Nah, jadi landasan itu adalah fondasinya. Landasan pendidikan musik adalah bidang studi yang mencakup aspek psikomotor, kognitif, dan afektif. Pendidikan musik juga mencakup berbagai metode pengajaran seperti Dalkor, Kotley, Orff, Suzuki. Nah, adapun aspek-aspek pendidikan musik yaitu psikomotor, kognitif, dan afektif. Nah, psikomotor itu mengembangkan keterampilan bermusik seperti teknik vokal dan memainkan instrumen. Kognitif memahami teori-teori musik dan fakta-fakta empiris seperti pola, ritme, dan memainkan dan melodi. Afektif mengembangkan apresiasi musik, sensitivitas, dan rasa. Manfaat pendidikan musik jelas banyak, sedikit saja. Manfaat pendidikan musik memupuk rasa seni dan kesadaran terhadap dunia sekitar, membantu mengembangkan kreativitas, disiplin, fleksibilitas, dan kemampuan berkolaborasi, membantu memahami budaya orang lain dan menghargai cara berpikir dan hidup mereka, membantu mengembangkan kecerdasan, daya ingat, dan konsentrasi, membantu membentuk karakter positif seperti rasa percaya diri, kejujuran, dan tanggung jawab. Contoh kegiatan dalam pendidikan musik: menyanyi, mendengarkan musik, belajar lagu-lagu perjuangan,
mengeksplorasi kosakata, mengeksplorasi emosi, dan mengekspresikan apa yang dirasakan. Soal selanjutnya, jika Anda menjadi guru di sekolah dan harus mengajar musik, teori belajar apa yang akan Anda gunakan dan jelaskan alasannya dan penerapannya. Nah, teori yang akan saya gunakan adalah teori belajar behavioristik. Kenapa? Karena belajar adalah perubahan perilaku sebagai akibat interaksi stimulus dan respon. Dalam behavioristik ini kan dia menggunakan stimulus dan respon. Jadi metode pembelajarannya itu menekankan pada latihan, pengulangan, dan pemberian hadiah. Hadiah ya. Nah, di soal terakhir, jika Anda melihat siswa Anda di SMP mengalami masalah belajar dalam kelas musik, lalu menggunakan sudut pandang teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Teori Piaget menyatakan bahwa perkembangan kognitif terjadi melalui proses adaptasi. Nah, anak-anak belajar dengan menyesuaikan diri terhadap dunia melalui asimilasi, akomodasi, dan keseimbangan. Lanjut. Tahapan kognitif menurut Piaget adalah tahapan sensori, motorik 0 sampai 2 tahun, tahapan operasional 2 sampai 7 tahun, tahapan operasional konkret 7 sampai 11 tahun, tahapan operasional formal 11 sampai 5 tahun. Dalam tahapan praoperasional, anak-anak terlibat dalam permainan simbolik, belajar manipulasi simbol, penuh imajinasi, tidak dapat berpikir secara logis tentang ide-ide yang rumit. Nah, dalam menyatakan teori kognitif dalam belajar, Anda dapat memberikan siswa area yang belum diketahui agar ia dapat belajar lebih leluasa. Nah, berikut adalah jawaban dari soal-soal UTS landasan pendidikan yang sudah saya jawab. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.